Makanya kalau gigi sudah tidak ada, kemudian kulit sudah keriput, tulang sudah mulai lemah, maka apa kata Allah yang keempat dalam hadis kursi itu? Waqtaroba ajaluka, berartilah dekat puluh ajal kamu nanti sanda-sanda. Nah, kalau itu sudah kamu rasakan, kata Allah, fa ahsin a'malaka, maka perbaiki amal ibadah selagi masih ada kesempatan diberikan oleh Allah, selagi masih ada kesehatan, Bapak Ibu sekalian, maka perbaiki amal ibadah kita. Imtisalul awamir wajitnabun nawahi, junjung tinggi perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya awak yang diambil, Pak, jangan ngambil punya ugang. Lah, jelas di kita tuh? Jelas, Bu? Mari kita berdoa. Apa? Kamu tentu dah panjang atau pendek ceramah saya kok, amplopnya lah dilem. Tentu dah kamu. Bu, kita mulai, Bu. Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, seluruh perangkat desa yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati tua tahu, tua tengganai, ninik mama cerdik pandai, lembaga adat, kemudian yang saya muliakan Bapak Imam beserta seluruh pegawai syarak lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kecil benamo gedang begelar, kok kecil tak disebut namo, gedang tak pula dipanggilkan gelarnya. Kecil sakti gedang betuah, seluruh kita yang hadir di dusun Gajah Mati ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu malam ko kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat dan karunia, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala itu masih sayang dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Bukti bahwasanya Allah itu masih sayang dan cinta kepada kita. Malam ko kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, berbagai macam nikmat dan karunia Allah diberikan kepada kita, Bapak Ibu, sehingga dari rumah masing-masing kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan dengan niat yang ikhlas dalam rangka menghadiri acara pengajian yang dikemas dengan tablik akbar. Mudah-mudahan langkah kaki dan ayunan tangan Bapak Ibu sekalian itu semua menjadi wasilah nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas itu kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau juga kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta. Tak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu Bapak Ibu sekalian adalah hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati yang selalu berimtisalul awamir wajtinabun nawahi, hati yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, lah Bu, tengok ke sini kau. Lah dapat tempat kalau? Lah, itu yang penting dulu. Kue lah dapat kalau? Lah juga. Lah, kue lah dapat, tempat duduk lah dapat. Ada TV di rumah? Ada TV di rumah kita? Ada. Bu, aning dulu lelo. Bu, aning dulu lelo. Iya, aning dulu. Ayo. TV di rumah, kalau masing-masing di rumah kita ada televisi, begitu kita hidupkan televisi itu, kemudian ibu-ibu nak nyuci, ibu-ibu nak masak, ibu-ibu nak nyapu, ibu-ibu nak ngepel, ibu-ibu nak setrika, nak ibu tonton nak ida, namun TV itu pasti bercakap dewe. Iya. Yo. Lah, maksud saya apa? Jangan sampai nasib saya malam ko di Gajah Mati ko sama dengan TV yang ada di rumah ibu itu. Setelah dipersilakan oleh MC pembawa acara kepada yang terhormat Al Ustadz Sofwandi SAG MPD. Wah, bukan main, lengkap nama saya itu dibuatnya. Kami persilakan untuk memberikan tausiah. Akhirnya saya naiklah dipersilakan. Arti ibarat TV itulah dihidupkan. Ya Bu? Jadi kalau sama nasib saya malam kok dengan televisi yang ada di rumah ibu tuh, alangkah ruginya saya datang malam kok ke sini. Sio-sio nian Nah, oleh karena itu ibu-ibu, saya minta kita konsentrasi. Tadi aku nengoklah ibu-ibu datang, sudah itu duduk di situ, bercakap dengan kawan-kawannya. Aku dah ada ikut campur dak. Iya beda. Yo. Aku tunaklah di atas kau. Aku tengok ibe. Kini giliran saya bercakap. Aning pula. Paham? Itu yang penting dulu. Jadi saya keloknya duduk apa tegak? Tegak. Bah, aku tegak. Aku tunggu dan kendak ibu kau. Baik, ibu-ibu, hadis Nabi itu mengatakan begini. Ad-dhaifu kal mait. Tamu itu tidak obahnya seperti mayat. Bu,
Tengok kasih kau. Allah Rabbi. Ad-dhaifu kal mait. Tamu itu tidak obahnya seperti mayat. Mayat, orang mati, kata Pak Tamrin tadilah dikatanya, ambulan barulah ada. Baru ya? Ambulan yang baru sudah disiapkan oleh Pak Kades. Sehingga katanya, siapa penumpang pertama silakan. Dikasih pula bonus. Minyak tak ada berbayar. Siapa kira, cuba tunjuk tangan kalau ada. Tuh. Kalau tak ada Pak Tamrin, lokak tak berjalan mobil tu. Gitu. Eloklah tak ada berjalan, ya tak ya? Ya. Balik kepada hadis. Ad-dhaifu kal mait. Tamu itu tidak obahnya seperti mayat. Mayat, orang mati, nak kita apa-apa pun umpamanya, nyo pasti tak akan ada melawan. Ya bu? Iya. Nak disiram dari kaki ke kepala, atau dari kepala ke kaki, inyo tunak tulah. Iya beda? Iya. Nah, saya malam kotamu. Tuan rumahnya bapak-bapak dan ibu-ibu kok. Berarti saya malam kok tamu. Jangan pula ngato mayat. Tidak namun itu. Nah, artinya apa, Bu? Makanya tadi saya bertanya, eloknya saya kok tegak apa duduk? Tegak, kata ibu. Karena saya tamu, saya nurut. Tegak. Tapi mikir dah ibu kira-kira. Berat badan kau sepikul 20. Bersungguh tegak. Pada indah pala lutut ke sakit. Anak tu. Kendaknya lah nak ditugut. Itu nasib kita, Pak. Pak, tengok ke sini, Pak. Iko aku nengok kau kukurus galo. Tengok ibu-ibu kau gemuk-gemuk lah galonya. Karena apa? Nampak orang nak makan hati kau. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ngaji ya, Bu. Ya. Malam ini kita tabligh akbar. Tentu Bapak Ibu sekalian, kembali saya mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak Ibu. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kok makhluk ciptaan. Yang menciptakan siapa? Allah. Allah itu disebutlah sebagai Khalik, sebagai pencipta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena kita sebagai makhluk, apa tujuan Allah menciptakan kita Bapak Ibu sekalian? Tujuan Allah menciptakan kita tidak lain kecuali untuk mengabdikan diri kita ini kepada Allah. Apa ayatnya? Ada ayatnya? Ada. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Luar biasa pokoknya. Ibu nak muji saya tak kena ada. Eloklah aku muji aku dewek. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengabdian itu bukan hanya sholat, pengabdian itu bukan hanya puasa, pengabdian itu bukan hanya infak dan sedekah, tetapi yang dikatakan pengabdian kepada Allah, setiap perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ikhlas kita melaksanakan, maka itu bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Aku kasih contoh. Ibu-ibu umpamanya memasak di rumah itu bisa merupakan bentuk pengabdian kepada Allah, dengan catatan niatnya Kenapa demikian harus ikhlas, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Karena Allah tidak menginginkan pengabdian itu kalau tidak didasari dengan niat yang ikhlas. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Bainah itu Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya Pak? Ya Pak? Ada Pak? Ada di dalam surah Al-Bainah. Allah mengatakan seperti itu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak perintahkan kita untuk menyembah kepadanya kalau penyembahan yang kita lakukan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Bu, biar bernilai ibadah, ibu yang masak, ibu yang nyuci, ibu yang nyapu rumah harus didasari dengan keikhlasan. Ikhlas umpamanya, insya Allah akan bernilai ibadah kepada Allah. Makanya kenapa lebih banyak ke ibu-ibu kok Pak? Karena apa Pak? Karena yang lebih banyak pahalanya ibu-ibu kok. Kalau bapak-bapak kok, Bu, kehe. Kalau bapak-bapak kok, tukangnya merintah Anda itulah. Iya Bu? La ilaha illallah, tentulah dia aku Bu. Paham lah aku tuh. Luar biasa ibu-ibu ini Pak. Luar biasa Pak. Kadang-kadang baru taning orang ngaji di masjid, entak subuh, inyolah bangun. Aiklah terjagang, iya Bu? Sudah itu kelagi umpamanya walaupun tidak ada semayang, walaupun umpamu bagian semayang iyalah, walaupun tidak pun aiklah terjagang. Sudah itu kelagi apa lagi, nasi lah tercucuan, iya Bu? Asal dianuan ke bawah, naiknya ke lagi, masaklah benda itu. Iya Bu? Iya. Setelah itu apa lagi? Sampai sudah itulah nyuci piring pula. Piring to cuci itu biasanya basambilan pula lagi memutar mesin cuci. Iya Bu? Berapa sekali jalan ibu-ibu ke Pak? Masak air, masak nasi, nyuci piring, nyuci pakaian. Iya Bu? Nan bapak-bapak kok lagi bekeruh. Iya tuh Bu? Aku, ya Allah luar biasa masyarakat Gajah Mati ke Pak Tamrin, terutama ibu-ibu kok jujur lah nian. Luar biasa lah kejujurannya. Aku ngaku lah. Ya Bu? Nah, setelah itu apa? Pasnya jago nyompamonyo, itulah siaplah tuh kopinya. Terlambat deh, ndak nampak dia. Mana kopi? Ya Bu? Ya Bu? Apa? Lah, memang macam itulah Bu. Padahal Bapak Ibu sekalian,
Kalau ibu-ibu mendengar ceramah Ustadz Ucai umpamanya di TikTok, apa kata Ustadz Ucai? Bapak Ibu sekalian, apa kata Abdul Somad? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Pak, tengok sih kok Pak, tengok sih kok. Masa itu bukan tugasnya istri. Ani ngelele Pak. Masa itu bukan tugas istri. Nyuci piring bukan tugas istri. Kemudian nyapu bukan tugas istri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tugas istri itu cuma dua Pak. Yang pertama taat kepada Allah, kemudian yang kedua berbakti kepada suaminya. Kalau suami nyuruh masak, masak. Suami nyuruh nyuci, nyuci. Lah aning pula lelo. Ning, aning. Bu, ketika ibu lahir, kemudian sebelum ibu menikah, maka apabila ibu melakukan perbuatan dosa kepada Allah, maka yang berdosa itu ibu yang melakukan perbuatan dosa, kemudian ayahnya dapat bagian batang. Pak, kita punya anak. Pak, tengok sih kau. Kita punya anak ke Pak? Anak bujang apa anak gadis? Kita punya anak. Kemudian apalagi anak gadis, anak perempuan kita. Kemudian dia sudah dewasa. Apabila keluar tidak pakai jilbab, maka anak perempuan itu berdosa. Kenapa? Karena dia buka aurat. Kemudian kamu Pak, bapak dapat bagian batang. Jangan keleloan. Lah, setelah anak perempuan itu menikah, maka apakah bapaknya masih dapat bagian batang dosaku tadi? Dagi. Kepada siapa perginya? Apabila dia statusnya sudah berubah menjadi seorang istri. Apabila istri berbuat dosa, maka yang berdosa itu adalah seorang istri, kemudian suaminya dapat bagian batang. Apakah ayahnya masih dapat? Tidak lagi. Kenapa? Karena sudah diserahkan ke tanggung jawabnya kepada suami. Bu, tengok. Makanya ibu dulu ketika dinikahkan orang tuanya, itu bahasanya apa tuh? Bahasanya itu Bang Eli, itu biasanya, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku yang bernama Markona. Ada nama Markona? Hah? Tidak kan? Itu maka itu namanya aku buat. Dengan mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Itu bahasa syar'inya. Kalau boleh dirubah bahasanya Pak, kalau boleh dirubah bahasa ijab kabul itu, yang paling elok Pak Tamrin sekarang untuk zaman milenial kok, untuk tahun 2025 dan seterusnya itu macam mana eloknya masa apa namanya tuh ijab kabul itu bulan kan gitu umpamanya. Taruhlah umpamanya, Safwandi, aku serahkan tanggung jawab saya selama ini kepada engkau. Kemudian saya jawab, saya terima tanggung jawab tuh. Itu nanelok zaman kini kok Pak. Tapi karena bahasa ijab kabul itu adalah bahasa syar'i, tidak boleh dirubah, maka dia tetap menggunakan engkau aku nikahkan dengan anak kandungku, dengan keponakanku, dengan cucuku, dengan saudara kandungku. Itulah makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena apa? Karena tidak boleh dirubah. Inti dari ijab kabul itu apa? Inti dari ijab kabul itu adalah
penyerahan tanggung jawab dari seorang wali, dari seorang bapak, dari seorang kakek, dari seorang paman, dari seorang saudara kandung laki-laki kepada calon suaminya. Penyerahan tanggung jawab. Makanya, Bu, hei, tengok ke situ. Tengok. Kalau marah aku tuh. Jadi makanya surga ibu itu tergantung kepada keridhaan suaminya. Lah, bukan lagi kepada keridhaan bapaknya atau orang tuanya. Kenapa? Karena tidak dikatakan seorang istri itu durhaka kepada orang tuanya sepanjang dia taat kepada suami. Makanya aku dari dulu ndak jadi bini tutulah tu. Lah, begitu. Tapi manakah yang lebih banyak ladang amal seorang suami daripada istri? Maka yang lebih banyak ladang amalnya itu adalah seorang istri, Bu. Istri yang paling banyak ladang amalnya. Mudah nian nyompamonyo. Hari Kamis kah? Hari Kamis. Hari Kamis kok pasar? Iya beda. Iya. Pasar dilihat lah dekat pasar hari Kamis. Iya, Bu. Pagi Kamis tengok, Pak. Bapak tengok. Istri kalau hari Kamis itu cepat bersoleknya, Pak. Cayalah dengan saya. Iya beda. Paginya lah mandi, Pak. Tapi selain daripada hari Kamis, itu segan aku nyebutnya. Paginya lah mandi. Sudah itulah bebedak, lah bebincu, bebincu namanya. Belipstik. Lah pakai kuas lah tuh. Macam-macam lah. Sudah itu duduk lahnya. Bang, kita asyik minum kopi ke, Pak? Atau ngeteh? Lagi mokok? Apa kata bini? Dah ada nak pasar apa? Kau lah tinggi lagi kau. Dia habis kan lo? Ya, Bu. Akhirnya dibagilah ibu. Kan belak pasar ya. Dibagilah sen 2 tui. 2 tui. 200. Dah cukup. Tuh bukti istri yang tidak bersyukur tuh yang macam tuh. Dah cukup katanya. Makanya kalau bapak ibu nonton TikTok saya tuh, itu sudah saya bahas. Bu, Pak, tengok sih ke Pak. Ibu-ibu kok hari Kamis tuh supaya nyo senang hatinya, supaya bahagianya, supaya cerianya bapak ibu sekalian, supaya semangatnya, maka kasih agak 2 juta pagi itu, Pak. Iya, Bu? Iya, Bu? Iyo. Sehingga apa? Dapat membeli apa kehendak hati. Ya, Bu? Nak beli daging ada cukup, belilah secukup-cukupnya. Ya, Bu? Yang selama kau belanja untuk minggu ke minggu, ikut pokoknya kulkas tak ada muat gi. Karena apa? Karena belanjonya cukup. Berapa belanjonya dikasih bapak kau? 2 juta. Bapak kalau tidak percaya, coba tengok ya. Hari Kamis kau umpamanya Pak kasihlah duit agak 2 juta. Kalau tidak apa kena hati dimasakkannya, jangan lagi. Apa boleh bapak sebutnya masakannya beli itu?
Ya Bu? Iko ida ngasih belanja 2 tui. Apa dapat nih? Ya Bu? Cabai berapa sekilo Hah? Orang jual cabai itu bukan main pintanya. Berapa cabai? Kan gitu umpamanya. 40 seperempat. Seperempat katanya. Pintaniannya Pak. Kini berapa? 10.000. Berarti 40.000 sekilonya, betul apa tidak? Pintanya supaya taning di kita murah, inya bukan sekilo disebutnya 40.000. Berapa cabai? 40.000. Tentu kita macam tu. Tapi pintanya orang jualan di pasar tu, berapa cabai kau? Kan gitu umpamanya. Cabai kau berapa? Yang kau 10.000 seperempat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau rasa dah cukup, buktikan rasa kesyukuran Bu. Beli sadonyo, beli ikan teri 2 matok, sudah itu beli cabai seperempat, beli bawang samato saon ya. Kemudian beli apa lagi? Beli ikan es, ikan laut tumpamonyo, beli agak setengah kilo. Sudah itu apa lagi? Beli tambah pula dengan ikan asin. Sudah itu apa? Beli sayur. Apa sayurnya? Genje. Munsen bagi 2 tui. Betul ya genje yang dapat ya Bu? Iya. Coba kasih banyak-banyak. Ya Bu? Tuh kena hati itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tapi jangan pernah kita meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melewati tahun 1446 Hijriah. Sekarang kita berada di tanggal 10 ya. Tanggal 11. Karena pertukaran waktu tahun Hijriah itu maghrib. Jadi Bapak Ibu, kita sudah masuk kepada tanggal 11 Zulhijjah. Bapak Ibu, Zulhijjah pula Muharram, artinya tahun baru Hijriah. Baru saja kita menyambut tahun baru Hijriah itu 1447 Hijriah tahun ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin adalah hari Asyura. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya orang yang apabila tahun ini sama seperti tahun kemarin, kata baginda Rasul, maka mereka termasuk kepada golongan orang yang merugi. Apalagi tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya apa? Tahun 1447 Hijriah tahun ini harus kita berusaha lebih baik daripada tahun 1446 Hijriah. Ini upaya kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau masalah rezeki, tidak usah ragu, tidak usah meragukan Allah. Bu, tengok si kau yang di sudut tuh. Jadi masalah rezeki tidak usah ragu dengan Allah. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada setiap orang yang masih keluar masuk napasnya. Masih ada nyawa, masih ada nyawa kita, itu pasti ada rezekinya. Yo peda, ada Pak. Bapak lagi ada yang motong, masih Pak ya? Daunnya gelok, pakah kok, iya kan? Daun muda gitu, kan gitu. Kemudian kita mulai pisau tumpamonyo, kita potongan itu pasti ada dak kiro-kiro. Saya bertanya nih, ada dak kiro-kiro yang dak pernah, dak ada nian kita? Ada? Babana Pak, dak ada nian agak titik. Kecuali pakah tu mati kego. Kalau mati kego yolah itu dak dogi. Nah artinya termasuk juga umpamonyo kita ibu-ibu nanam sawit, bapak ibu nanam sawit umpamonyo, nak cukup pupuknya nak idak, namun inyo tumbuh tulah, iya Pak.
Mungkin kadar buahnya saja yang berbeda. Kalau cukup makanan sawitnya dengan yang tidak cukup, sama beda dengan kita. Kita kalau cukup makannya model saya kok, gemuk lah kok. Kok cukup makannya kok. Anda tahu yang di belakang saya kok. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maksud saya apa di sini? Kita mau sholat atau tidak, namun rezeki tetap dijamin oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk yang melata di permukaan bumi kok kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Tinggal lagi cara kita mendapat rezeki kok, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, kata Allah. Carilah karunia Allah itu yang diridhoi oleh Allah. Jangan menghalalkan segala cara. Hei Pak, tengok ke situ. Jangan menghalalkan segala cara. Nanam sawit sebatang agam, ndak ada jo nanam sawit. Kebun sawit dah kate, tapi nyual tandan sawit. Iya Bu. Kebun paga dah kate, motong ida, tapi nyual getah. Dari mana datangnya? Kebun paga ada dong, motong di paga uang dak lah, numpang motong di paga uang ya, tidak lah. Inyo kebun paga ada, motong ida, tapi nyual getah. Bukan main uang tua tuh, berangkat motong Pak, yang punya paga gua, bukan main, belum subuh lah berangkatnya. Waktu subuh belum masuk, nyola bangkat. Entah di mana sembahyang subuhnya, entah. Pokoknya pakai senter keningnya. Ya Bu. Sudah itu apa? Kita mumpul hari Kamis. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu mumpul. Inyo mumpul hari Selasa. Hari Selasa nyumpul. Akhirnya berangkat orang tua kok. Kau nak mumpul kok? Lah bawa ubat, lah bawa anu segala macam. Kan gitu umpama nak buat anunya ke? Nak buat bongkahannya kok tadi? Lah tiba di situ apa? Tengok di batok tu sekok idak dan tinggalnya dipupul kawan dulu. Ya Bu. Jadi Allah katakan yattaquna fadlan minallah wa ridwana. Cari karunia Allah dari yang diridhoi oleh Allah. Carilah rezeki itu dari yang halal, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan menghalalkan segala cara. Kita ini dibatasi oleh agama Pak. Kita bukan binatang. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal Allah berikan agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang batal, mana yang sah, mana yang batal, kemudian mana yang halal, mana yang haram. Apa yang bisa membedakan orang yang masih sehat akalnya Pak? Kalau orangnya itu orang gilo, orang gilo. Tentu ada begitu. Orang gilo itu tidak bisa lagi membedakan mana yang punya orang, mana yang punya inyo, mana yang hak orang, mana yang hak inyo, mana yang halal, mana yang haram. Itu tidak bisa lagi dibedakan. Berarti orangnya sudah Nah tuh kamu langat tuh. Lah. Jangan kita ini, yang penting Allah itu
Tentunya, Bu. Yang penting minta dengan Allah. Allah itu Maha Razak. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Yang penting kita minta melalui apa? Melalui doa kita meminta kepada Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada saya ya Allah rezeki yang halal lagi baik ya Allah, yang banyak pula. Minta jangan dikit. Ini aku tunjukkan. Ini ketunjukan, Pak. Jadi kalau kita nak minta dengan Allah Ta'ala itu, minta sebanyak-banyak. Kalau masalah rezeki, kalau masalah nak masuk surga, minta langsung Jannatul Firdaus, Pak. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi itu. Ya Allah, masukkan saya nanti ya Allah ke dalam surga Jannatul Firdaus, ke surga Firdaus ya Allah. Model tu mintanya, ndak tukang bahasa Arab, bahasa Indonesia, ndak tukang bahasa Indonesia, bahasa Tebo Goha, ndak tukang bahasa Tebo, bahasa Sungai Karo, ndak tukang bahasa Sungai Karo, bahasa Gajah Mati kau tak tukang kau. Minta surat anyut dengan Pak Kades sikit. Lah, apapun bahasa di dalam doa kita, itu Allah pasti mengerti Bapak Ibu, dan Allah pasti paham. Jangan kita minta, ya Allah, masukkanlah saya ya Allah ke dalam surgamu ya Allah. Kalau tidak mungkin saya masuk surga di emperannya, jadilah ya Allah. Jangan minta emperan. Sebab apa? Kita minta Jannatul Firdaus, dapat di emperannya, jadilah. Iya Bu? Iya, tapi kalau minta di emperan, di bawah itu apa lagi? Apa lagi di bawahnya? Nako. Tuh lagi. Lah. Makanya cari karunia Allah itu. Minta rezeki kepada Allah. Berikan saya rezeki yang banyak ya Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, setiap doa kita akan diijabah oleh Allah. Ujibu da'watad da'i iza da'an, kata Allah. Aku akan perkenankan segala permohonan hambaku yang meminta kepadaku, kata Allah dalam Al-Quran. Akan tetapi falyastajibuli, tetapi mereka harus berimtisalul awamir wajitnabun nawahi. Junjung tinggi perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Kemudian wal yu'minubi, kata Allah. Kemudian kamu harus beriman kepadaku, kata Allah. Percaya dulu dengan Tuhan. Iko ida, lebih percaya rentenir daripada kepada Tuhan. Lah, iya tuh. Lebih percaya kepada siapa? Lintah darat. Rentenir itu sama dengan lintah darat. Paham? Lintah itu, tengok ke sini. Lintah itu kalau nyongigit sampai tak jatuh dewek. Betul apa tidak? Gembongnya bulat, tak jatuh dewek. Karena apa? Karena lah kenyang. Kalau sebelum kenyang, nyoy sabtu terus. Tinggalkan yang namanya berhubungan dengan rentenir, Bapak Ibu sekalian. Tak do selamat, kamu percayalah dengan saya. Tak jual ke rumah dibuatnya, betul apa tidak? Tak jual ke kebun sawit dibuatnya, tak jual ke kebun pagah dibuatnya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di sana bunga berbunga lagi, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Pokok belum terbayar, sudah itu bunga lah berlipat ganda. Akhirnya apa? Tak terbayar lagi. Makanya ada yang lagi malam dari dusun kok. Ada hasil lah, tentulah di aku. Nggak usah kamu nak macam-macam. Duduklah dulu. Duduk ya. Ayo. Enak amat kamu. Kamu elok tuh sesanda di situ. Dan awakku terketang-ketang di situ. Nah itu. Minum dulu dikit ya. Lah, Bapak Ibu sekalian,
Jadi saya ingatkan lagi kepada kita masyarakat ini, Pak. Jangan karena nak cepat kayo, jangan mengambil jalan pintas. Makanya saya katakan, Allah itu tidak akan pernah zolim dengan hambanya, Pak. Allah tidak akan pernah zolim kepada hambanya, Pak. Allah itu maha pengasih lagi penyayang. Itu makanya di awal surah Al-Fatihah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahimnya Allah. Allah maha pengasih, kemudian Allah maha rahim, maha rahman dan maha rahim. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, model itu Allah itu tidak akan pernah zolim kepada hambanya, tidak akan pernah zolim kepada ciptaannya. Itu makanya Allah jamin rezeki. Tapi Bu, Allah tentu tidak akan memberikan sesuai keinginan kita, tetapi Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan kita umpamanya mobil belum merupakan kebutuhan kita, makanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalaupun kita paksakan minjam duit rentenir, yakin dan percaya dengan saya Bapak Ibu, jangankan umpamanya, jangankan mobil yang kita dapat, DP mobil itu pun umpamanya, jangankan harta yang kita dapat, nanado pun bakal terjual dibuat itu. Ini makanya saya ingatkan, sudahlah Bapak Ibu sekalian, putuskan hubungan dengan rentenir. Kalaupun belum selesai, setelah selesai itu jangan lagi memperpanjang, karena mungkin kontrak lah dibuat. Ya Pak, ini mohon maaf, aku disiko bukan nak ngatui kamu dah. Aku disiko menyampaikan, diminta untuk memberikan tausiah malam ini. Jadi makanya kalau adonan sakit hati, kalau seluruh masyarakat keumpamanya sakit hati dengan saya, yang akan datang jangan lagi undang saya Bang Li. Ada yang tersinggung? Macam mana nak tersinggung? Kita kok berjauhan, aku di sikau. Biasanya kalaupun ada sakit hati, itu berarti karena ada penyakit. Iya Bu? Iya. Nah, kalau apa obatnya penyakit itu Bapak Ibu sekalian, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Rasul apa Pak? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kata baginda Nabi, apa katanya? Perbaiki solatmu, maka hidupmu akan diperbaiki oleh Allah. Allah manggil ke Pak? Dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah supaya diberikan keuntungan, supaya diberikan rezeki, tapi kita ndak tiba, makanya bagiannya diambil ugang. Betul tak itu? Kalau dikasih kupon hari raya haji kemarin kan ada korban, dibagi-bagian kupon. Betul apa tidak? Supaya dapat daging itu harus kita kembalikan kupon kepada panitia balik. Betul apa tidak? Model itu dipanggillah, diumumkan kepada seluruh masyarakat Gajah Mati, mulai dari jam sekian, mulai dari jam 11 kita sudah bisa mengambil daging, bawa kupon yang telah dibagi-bagikan itu. Model itu dah kata panitianya, supaya kita dapat bagian daging kau tadi, maka bawa kupon bukti bahwasanya kita ada bagian di situ. Sedangkan umpamanya dah dapat kupon, kalau masih ada berlebih pasti dapat juga. Betul apa tidak? Nah Bapak Ibu sekalian, Allah 5 kali sehari semalam Pak, 5 kali sehari semalam. Masyarakat Gajah Mati, sikau kamu, aku berikan yang lebih untuk kamu, kata Allah. Dengan cara apa? Itu muazin di dalam masjid mengatakan, hayya lal falah.
ilal falah, kata Allah, ayo kamu datang, aku akan berikan keuntungan kepada kamu. Itu kata Allah. Iko kadang-kadang kita dipanggil dan tidak tiba. Apalagi nan tukang azannya lah bengean. Tahu bengean? Orang sesak napas. Sesak napas. Jadi kaget Pak Tamrin. Aku enak nih ngani ngazan Isya tadi Pak. Kalau model itu umpamanya azannya tenang hati. Apalagi ngani ngazan Bang Eli umpamanya. Itu luar biasa lah menurut saya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa? Karena di samping bacaannya elok, suaranya elok pula, sudah itu napasnya panjang, giginya lagi lengkap. Ini itu faktornya itu Pak. Kok mohon maaf kok ha? Mohon maafnya saya Pak. Maafnya saya. Makanya nanti Bilal kami itu umpamanya giginya lah ada juga nggak apa-apa, tapi nanti carilah generasi-generasi muda yang akan azan, hanya tuh sebagai koordinatornya kan gitu umpamanya. Jadi gitu, suruhlah yang muda-muda, yang napasnya panjang, yang gigi lagi elok. Ngapa ke gigi Pak Ustadz? Kan gitu umpamanya. Karena gigi kok menunjukkan betul dan tidaknya makhorijul huruf. Iya Bu? Iya Pak? Makhorijul huruf. Contoh, aku berikan contoh kok. Contoh, ikut contoh. Fa itu baru betul apabila gigi di atas ketemu dengan bibir di bawah bagian luar, fa, maka bacaannya betul Pak. Kalau nyuazan itu akan betul itu. Sudah itu apa? Napasnya panjang pula, suaranya elok. Hayya 'alal falah. Paling idaknya orang bertanya, jadilah dulu Pak, siapa azan dulu teh? Jadilah dulu. Kelagilahnya ke masjid itu. Paling tidak tanya jadilahnya dulu kan. Tapi kalau gigi lah dado, maka ketemulah bibir di atas dengan bibir di bawah. Apa bunyinya? Pak. Napas pendek karena lah bengean. Suara dado elok, basuruh azan. Alal bala. Siapa lagi nak tibunya macam tu? Makanya yang tukang panggil di masjid kok Pak, itu nanelo. Yo. Allah Rabbi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya perlu saya kasih tahu. Tapi kalau bacaannya betul insya Allah, jangan meragukan iblis. Iblis itu kata Abdul Somad itu, kalau ngani ngazan tuh lingkam pukangnya laginya Pak, lingkam pukang. Iko iblis ini yang ragu dibuatnya. Orangku serius apa tidak teh? Munazan macam tu. Azan bukan main. Azan subuh lah. Kamu tentu dah Pak. Orang bengean itu kumatnya kapan? Waktu subuh. Aku dah dong ngaturang dah, aku ngatu ayah aku lah. Ayah aku, Abang Eli kok kenal dengan ayah aku? Aduh ditebut.
itu dulu kalau waktu subuh jam 4 tuh, kalau nyo ke kamar mandi tuh, keluar dari kamar mandi tuh, itu wanu tuh, cari tempat bergantung. Hu, 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 hu. Macam tu nelah. Aku berdoa, ya Allah, macam kau ni apa saya aku kau. Aku ngapo cerita ayahku, menggunjingkan ayahku. Kalau umpamanya aku berdosa, kan pahala aku dengannya. Iya beda. Kita kan kalau menceritakan orang tu, dosa orang tu ke kita, pahala kita ke orang tu. Betul beda? Makanya kan ceritakan ayah Dewi. Aku tak ceritakan kamu dah. Sudah itu, nyokajan pula tuh kadang-kadang waktu itu nyokajan pula kanu ke masjid berdoa 4 tuh. Nak ngejan azan. Ya Allah, tuh orang tua iko. Ini ya. Nggak untunglah suaranya elok. Untung suaranya elok tuh. Tapi kalau lah suara dah elok, apa? Az-salatu khairum minan naum. Ya Allah, siapa nak tipu gitu bu? Tarik kawan lagi selimut ni. Iya. Tapi coba umpamanya yang tukang azan subuh tu semangat pula. As-salatu khairum minan naum. Naumnya tu dikit be. Sebab naum ku artinya tidur. Yang dipanjangkan solatnya. Itu yang harus dipanjangkan solatnya. Minanaum. Nanti tarik kawan ke selimut nih. Jadi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya tahun 1447 Hijriah ini harus kita robah hal-hal yang seperti itu. Pak, dekatkan diri kepada Allah, Pak. Aku nengok nanti sanda-sanda aku dah lama lagi dah kau. Lah, ya Allah. Bu, kan tak mungkin hidup selamanya. Iya, Bu. Kita ini pasti akan berakhir dengan kematian. Makanya Allah katakan, "Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun." Apabila ajal sudah sampai, janji kitalah tiba, maka tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah walaupun sesaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, iko kan calon-calon mati kalau lah iyo bakal jadi penumpang mobil ambulan yang disediakan Pak Kades tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya enggak percaya kamu? Enggak percaya? Aku bacakan hadis kutsinya kalau enggak percaya. Ani ngelero. Innallaha yanzuru ila wajhi sabahan wa masaa. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Yang lanjut usia ke Pak? Yang latu tua. Namun muda model kami kok belum? Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kabura sinnuka,
telah berguguran gigi kamu. Ya Pak. Telah berguguran gigi kamu, kata Allah. Oh Pak Ustadz, gigi saya lagi lengkap. Gigi palsu. Waraqqa jilduka, sudah pula mulai keriput kulit kamu. Iya Bu? Akui baiklah. Qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa dakka azmuka. Tadi pertama gigi sudah mulai permisi seko-seko. Yang kedua kulit sudah mulai keriput. Yang ketiga wadakko azmuka, sudah pula mulai lemah tulang kamu Pak. Kalau dulu bukan main kuatnya, kini nenek ke kebun tula bonda. Dulu berjalan kaki, membawa getah dari bukit tuh, dari kalau data enak dikit. Iko bukit turun bukit, naik apa turun lurah naik bukit. Akhirnya apa? Dulu Pak, itu berdagang Pak, berpikul, apa namanya nih? Berpikul ya? Berpikul, ndak telap mau sebongkah tuh berpotong dua. Yang pentingnya sampai ke dusun, bisa dijual dan menghasilkan duit, kemudian bisa untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Bukan main kuatnya. Tapi kini Pak, walaupun lah ada onda kini kok, namun jangankan nak ke kebun, sedangkan dari rumah ke masjid kau baik kadang-kadang lah sesak ngok gitu. Lah tau ngap, tau ngap. Apa bahasa sikonya apa? Hah? Tanggup-anggup? Iya. Hei, lah tanggup-anggup. Kalau bahasa kami dulu tuh tau ngap-ngap dah Bang Eli. Tok tanggup-anggup, tamang-mangup, apa namanya lah? Bentuk ikan kepanasan tuh Ikan kalau airnya panas, itu tau ngongat dah. Iya. Lah model itu tau ngap. Lah tau ngap model itu. Baru nak ngatukan, baru nak manggil Pak Imam tengah malam berdengak tuh. Lu kalau macam itu panggil Pak Imam kok nengok lama kau kok. Lah tau ngap macam kok iya kan? Akhirnya berpanggil Pak Imam tengah malam tuh lampu mati lampu. Akhirnya Pak Imam tuh berbajunya lah tidak lagi. Kain lah data lutut lah. Pakai senter kening. Sampai Pak Imam tengok lama kami kok wah elah sakarat. Sakarat namanya itu. Sudah yugorgir, sudah sakarat. Kemudian baru di situ baru nak ditundo. Tunggu awak koyo kata Pak Imam. La ilaha illallah ke kuping tu. Turut. Jangankan nak ngucapkan la ilaha illallah, apa kata anaknya? Minum mak teh. Dah ada tanda nak nganggu, nak iyo nak. Pokoknya basendo anai bukannya lagi lewat air itu, tapi sudah meleleh keluar Bapak Ibu sekalian. Jangankan nak mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan air pun tak do lewat lagi Bapak Ibu. Makanya kalau gigi sudah tidak ada, kemudian kulit sudah keriput, tulang sudah mulai lemah, maka apa kata Allah yang keempat dalam hadis kursi itu? Waqtaroba ajaluka, berartilah dekat pulau ajal kamu nanti sanda-sanda. Nah kalau itu sudah kamu rasakan kata Allah, fa ahsin a'malaka, maka perbaiki amal ibadah
selagi masih ada kesempatan diberikan oleh Allah, selagi masih ada kesehatan Bapak Ibu sekalian, maka perbaiki amal ibadah kita. Imtisalul awamir wajitnabun nawahi, junjung tinggi perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya awak yang diambil Pak, jangan ngambil punya ugang. Lah, jelas di kita tuh? Jelas Bu? Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Apa? Kamu tentu dah panjang atau pendek ceramah saya kok, amplopnya lah dilem. Tentu dah kamu. Silakan nanti dijadwalkan di Maulid Nabi ya. Silakan nanti baru kita perpanjang, kita bahas tuntas sepanjang-panjangnya nanti di waktu Maulid Nabi, tidak lama lagi. Bapak Ibu sekalian, mari kita bermunajat kepada Allah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fin nabi wal mursalin, wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah, wal afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa amali la yarfa wa du'ai la yasma wa qalbi la yakhsha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Malam ini kami berkumpul di masjid, di halaman masjid ini ya Allah, di rumahmu ya Allah. Oleh karena itu kami adalah hamba-hambamu yang zolim kepada diri kami ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang selalu berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang selalu berbuat dosa kepadamu ya Allah. Rahmatmu turun di setiap saat, sementara maksiat kami naik di setiap waktu ya Allah. Oleh karena itu ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, jadikan negeri kami ini adalah negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Perlihatkan kepada kami bahwa yang baik itu memang nyata baik ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami agar kami mampu melaksanakannya ya Allah. Dan perlihatkan pula kepada kami suatu kejahatan itu memang betul-betul nyata jahatnya ya Allah, dan berikan pula kekuatan kepada kami agar kami bisa untuk menghindarinya ya Allah.
Tidak ada tempat kami meminta kecuali hanya Engkau ya Allah. Pelihara diri kami ya Allah, pelihara keluarga kami ya Allah dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kami ke jurang neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekali lagi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.